Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Hardianti dengan NPM 202221500006 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Profesi Kependidikan. Materi yang akan saya jelaskan mengenai pengertian profesi guru, hak dan kewajiban guru, 4 kompetensi guru, dan langkah-langkah pengajuan jenjang kepangkatan guru. Baik, sebelum kita mengetahui pengertian profesi guru, kita harus mencari tahu masing-masing pengertian dari profesi dan guru. Profesi itu adalah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi, jabatan yang menuntut suatu keahlian, keterampilan maupun keilmuan tertentu. Salah satunya adalah tenaga pendidik. Sedangkan guru itu adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya. Guru juga tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya dan bisa menjadi sosok yang dapat diteladani oleh para muridnya. Maka dapat dipahami bahwa peran guru itu sangat penting dalam proses pembelajaran untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya. Sedangkan profesi guru itu adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. Keahlian guru dalam melaksanakan tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Dan kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan. Seorang guru dapat dikatakan profesional apabila ia melaksanakan tugas mencirikan penampilan, melakukan pengabdian, dan melaksanakan tugas yang berfokus pada keahlian secara materi dan metode. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak di usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Ciri-ciri profesi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 5 Ayat 1, yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kedua, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Ketiga, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat, mematuhi kode etik profesi. Yang kelima, memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Yang keenam, ada memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. Dan yang ke-8, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Yang ke-9, memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum. Apa saja sih tugas dan peran guru? Kita akan bahas satu persatu. Tugas guru itu ada 5. Yang pertama, mengajar. Kedua, mendidik. Ketiga, melatih keterampilan hidup. Keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan. Dan yang terakhir adalah memberikan motivasi. Yang pertama, mengajar. Seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswanya. Tujuannya itu untuk membuat para siswa mengetahui tentang materi dan memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Yang kedua, mendidik. Mendidik ini merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Tujuan dari mendidik itu sendiri untuk mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Dalam proses mendidik pun, guru akan memiliki tantangan berbeda jika dibandingkan hanya mengajar.
Supaya sukses dalam mendidik siswa, guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswanya sehingga mereka memiliki karakter yang baik dengan norma dan nilai yang berlaku. Yang ketiga adalah melatih keterampilan hidup. Guru harus melatih siswa untuk menguasai kecakapan atau keterampilan untuk menjadi bekal bagi siswa menaklukkan segala tantangan yang mereka hadapi di masa yang akan datang. Yang keempat adalah memberikan bimbingan dan pengarahan. Nah, tugas guru itu tidak hanya mendidik dan mengajar, melainkan guru juga membimbing dan mengarahkan siswa supaya tetap pada jalur yang baik, terutama dalam proses belajar. Dan guru siswa bersama-sama untuk memecahkan masalah agar mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah memberikan motivasi, di mana setelah semua yang saya sebutkan tadi, tanggung jawab seorang guru yang terakhir adalah memberikan motivasi kepada siswanya agar selalu berusaha keras untuk lebih maju, dan bentuk motivasi ini pun bermacam-macam. Ada yang memberikan hadiah, memberikan pujian, dan penghargaan. Sedangkan peran guru itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu fasilitator, kedua motivator, dan yang ketiga adalah inspirator. Fasilitator adalah guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran supaya seluruh siswa dapat terlihat secara aktif. Dengan fasilitator yang baik, siswa akan menjadi aktif dalam belajar dan dapat menggali semua potensi besar yang mereka miliki. Motivator itu guru harus dapat mengambil peran sebagai pemberi semangat pada siswanya supaya selalu kuat menghadapi tantangan yang ada dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Yang terakhir ada inspirator. Nah, guru itu harus dapat menjadi inspirasi bagi siswanya sehingga mereka senantiasa tergerak untuk berkarya, bersemangat dalam mencapai cita-cita, dan juga berkontribusi positif di dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban guru. Hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, apa saja sih hak guru dan dosen itu? Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, ada memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Dan yang terakhir, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Pengertian kewajiban itu sendiri yaitu sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kewajiban guru yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, ada menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya mengenai 4 kompetensi guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi,
kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, di mana ini adalah kompetensi pertama, kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Nah, kompetensi kepribadian itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kepribadian yang stabil dan mantap. Nah, seorang guru itu harus bertindak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Kedua, kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Kepribadian yang arif, yaitu seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Selanjutnya ada kepribadian yang berwibawa, di mana seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, seperti iman dan takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pedagogik, di mana kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Nah, kompetensi pedagogik pun dibagi menjadi 5. Yang pertama, dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Yang kedua, melakukan rancangan pembelajaran. Nah, guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran didasari dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, dan serta menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran, di mana seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Ada juga merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode melakukan analisis evaluasi proses dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Ada lagi yang terakhir yaitu mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Seorang guru itu mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademiknya yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial ini kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan juga masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial pun memiliki ada 4 ya, Nah, kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi profesional.
penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional sendiri memiliki 5 bagian. Yang pertama, penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasainya. Yang ketiga, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Yang keempat, ada melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Dan menurut Sudarmanto, tahun 2009, kompetensi itu sendiri atribut untuk meletakkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik dan unggul, dan atribut tersebut meliputi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian atau karakteristik tertentu. Materi selanjutnya mengenai langkah-langkah pengajuan jenjang kepangkatan guru. Nah, sebelum kita ke bagian langkah-langkah, kita harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian jabatan fungsional guru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pola Karir Pegawai Negeri, apa saja manfaat mengenai pentingnya memiliki jabatan fungsional bagi seorang guru? Yang pertama, sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kedua, sebagai jalan untuk mengembangkan diri. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidik. Dan yang terakhir, mendorong perkembangan iptek di Indonesia dan di dunia. Jenjang jabatan fungsional guru. Dalam jabatan fungsional guru, guru akan mengalami peningkatan jabatan. Nah, hal ini karena pada dasarnya jabatan profesi bagi karyawan manapun, baik karyawan swasta ataupun PNS, tentu memiliki tingkatan dari yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi untuk dapat diraihnya. Dalam hal ini, guru juga memiliki jabatan fungsional untuk meraih ke tingkatan yang lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi melalui jabatan fungsional guru. Nah, tingkatan jabatan fungsional guru tersebut telah diatur dalam Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Bagi guru yang merupakan PNS, tentu jenjang jabatan ini akan menjadi harapan yang ingin diraihnya. Yang pertama yaitu ada guru pertama. Ini merupakan jenjang karir pertama yang paling awal yang diduduki oleh seorang guru yang merupakan PNS. Nah, bagi guru yang sudah resmi diangkat sebagai PNS, tentu akan mendapatkan jabatan ini dan dibuktikan dengan adanya surat keputusan atau SK penugasan. Nah, jika sudah menerima SK, maka guru tersebut sudah menjadi guru pertama yang mulai aktif melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, ada guru muda. Nah, ini adalah jenjang jabatan kedua, jabatan yang lebih tinggi setelah guru pertama. Biasanya ini tuh diisi oleh guru PNS dengan pangkat penata atau penata tingkat 1. Oleh sebab itu, jika guru naik pangkat dan golongan yang satu ini juga bisa mendapatkan kesempatan naik jabatan fungsional, akan tetapi supaya seorang guru bisa naik pangkat dan golongan tidak hanya mengandalkan masa kerja atau masa mengabdi saja, tetapi guru juga bisa memaksimalkan kinerjanya yang ia miliki. Yang ketiga yaitu ada guru madya. Ini harus sudah memenuhi kinerja yang sudah ditentukan atau biasanya diisi oleh guru PNS dengan pangkat pembina tingkat 1 dan pembina utama muda. Yang terakhir ada guru utama. Nah, guru utama ini adalah
tingkatan yang paling tertinggi dan biasanya hanya bisa diduduki oleh guru yang memiliki pangkat yaitu sebagai pembina utama madya dan juga pembina utama. Sehingga bisa dipahami bahwa guru PNS dengan pangkat tersebut dapat menempati atau naik hingga jabatan fungsional guru utama. Syarat jabatan fungsional guru. Syarat utamanya adalah guru PNS dan sudah mendapatkan SK pengangkatan sebagai guru PNS dan sudah mendapat tempat bertugas. Nah, kemudian syarat selanjutnya yang pertama memiliki ijazah paling rendah sarjana atau S1, diploma 4, D4 dan juga bersertifikat pendidik. Yang kedua, pangkat paling rendah adalah penata muda golongan ruang 3A. Dan yang terakhir, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar pelaksanaan pekerjaan atau DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Selain kita harus memenuhi berbagai syarat yang saya sebutkan tadi, guru juga harus melampirkan sejumlah dokumen seperti SK CPNS dan PNS, PAK, ijazah terakhir dan transkrip nilai, sertifikat pendidik, surat keterangan induksi, kartu identitas pegawai negeri sipil, surat perintah melaksanakan tugas pertama, ada lagi surat pernyataan telah berpengalaman mengajar minimal 2 tahun dari Kepala Dinas Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk, dan yang terakhir SKP 1 tahun terakhir. Dan perlu diketahui bahwa pengangkatan guru PNS untuk mengisi jabatan fungsional biasanya sejalan dengan pengangkatan sebagai PNS, sehingga bagi guru yang sudah lolos CPNS dan mendapat SK pengangkatan, maka akan diberi jabatan fungsional yang pertama. Unsur dan kegiatan jabatan fungsional guru. Dalam jabatan fungsional guru terdapat 4 unsur yang mempengaruhi nilai angka kredit yang mempengaruhi kenaikan jabatan dan juga kegiatan yang harus dilakukan demi menunjang kinerja yang berpengaruh pada kenaikan jabatan. Nah, ada 4 unsur jabatan tersebut. Yang pertama, kegiatan pendidikan, yang artinya guru wajib menjalankan kegiatan pendidikan. Nah, kegiatan ini mengenyam pendidikan agar menjadi seorang guru profesional. Cakupan kegiatannya itu pertama, menjalani pendidikan formal sehingga mendapatkan gelar dan ijazah sesuai dengan bidang keilmuan yang diambil. Kedua, menjalani pendidikan dan pelatihan atau diklat prajabatan sehingga guru memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPP prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi. Yang kedua, ada kegiatan pembelajaran atau bimbingan dan tugas. Nah, unsur ini memuat kegiatan pertama yaitu melaksanakan proses pembelajaran bagi guru kelas dan juga guru mata pelajaran. Yang kedua, melaksanakan proses bimbingan bagi guru bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga adalah melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah. Kegiatan pembelajaran ini disesuaikan dengan sifat dan tugas guru. Misalnya, seorang guru kelas hanya mendapat tugas mengajar 1 kelas khusus, yaitu di kelas 5 SD. Nah, maka tidak mengajar lagi di kelas lain, atau guru mata pelajaran matematika tidak mengajar pada pelajaran kimia, dan guru bimbingan yaitu konseling di BK. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pada pengembangan diri itu ada diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi. Terus yang kedua ada publikasi ilmiah, di mana
Pertama yaitu publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Kedua, ada publikasi buku teks pembelajaran. Ketiga, ada publikasi buku pengayaan. Dan yang terakhir adalah publikasi buku pedoman guru. Yang terakhir ada karya inovatif di mana dapat menemukan teknologi tepat guna, menemukan dan atau menciptakan karya seni, membuat modifikasi alat pelajaran pada praktikum, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Dan yang keempat ada kegiatan tugas penunjang. Nah, kegiatan tugas penunjang itu yang pertama memperoleh gelar atau ijazah yang sesuai dengan bidang yang ditempuh, memperoleh penghargaan atau tanda jasa, menjadi tim penilai, angkat kredit guru lain, dan menjadi tutor pelatih institut. Itu tadi penjelasan materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.